Istri CEO saya bab 801-810. Zongtian Tai, kau mencariku, sebuah seringai mengejek terdengar dari belakang. Wajah Zongtian berubah muram. Ia segera menoleh, dan terkejut melihat Li Qingfeng berdiri di belakangnya dengan tatapan meremehkan. Kau, bagaimana kau bisa bergerak? Ekspresi Zongtian membeku dan dia nyaris tak bisa mengucapkan kata-kata itu. Pergerakan fisik mustahil dilakukan di bawah batasan wilayah Grandmaster. Setiap pendekar bela diri tahu itu, tapi bagaimana tubuh Qingfeng bergerak? Sudah kubilang, aku akan memenggal kepalamu. Qingfeng tersenyum dingin, namun dengan niat membunuh di matanya. Dengan jentikan tangan Qingfeng, pedang merah menyala itu melesat keluar, seakan-akan kilatan petir merah merobek angin, dan menyambar di depan Zongtian. Memotong. Sebelum Zongtian sempat menjawab, dia terbunuh oleh tebasan pedang Qingfeng yang melayang tinggi, dengan kebingungan dan teror di matanya sebelum kematiannya. Tubuhnya terbaring di tanah, darah segar mengalir deras. Bahkan dalam kematian, ia tidak mengerti bagaimana ia bisa bergerak di bawah tekanan medan gravitasi. Sayangnya, ia tidak pernah menjelaskan hal ini kepadanya. Pemimpin Sekte Iron Fist, prajurit terkuat ke-40 dalam daftar Grandmaster telah meninggal. Kematian Zongtian telah menciptakan kekacauan besar, semua pertempuran terhenti di daerah sekitarnya, dan para saksi dipenuhi dengan penyesalan. Pemimpin klan Bu sedang bertarung dengan tetua Qin ketika semuanya berhenti. Pertarungan antara pemimpin klan Tang dan Yishan Luo juga terhenti, keduanya menatap Qingfeng dengan sangat terkejut. Zongtian sangat kuat, berada di ranah Grandmaster menengah. Meskipun kemampuannya tidak setinggi Zheng Tiangu, ia sangat memahami alam gravitasi. Begitu terperangkap di dalamnya, kematian tak terelakkan. Kini, meskipun Zongtian menguasai alam gravitasi, ia terbunuh hanya dengan satu tebasan pedang dari Qingfeng. Semua orang tercengang. Qian Dao Jiang sangat terkejut, ia baru saja mengalahkan Qingfeng dengan bantuan Zongtian beberapa saat yang lalu. Tentu saja, ia tahu betapa hebatnya alam gravitasi, bahkan jika ia melawan Zongtian, ia hanya bisa mengalahkannya, sedangkan membunuhnya mustahil. Qian Dao tahu bahwa jika Qingfeng dapat membunuh Zongtian, dia juga dapat dengan mudah membunuhnya. Dengan kesadaran itu, wajahnya menjadi pucat. Setelah membunuh Zongtian, ia tidak memburu Qian Dao Jiang, melainkan berdiri di samping mayat Zongtian, meraba-raba mencari sesuatu. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sebuah buku hitam, dan di dalamnya tertulis refleksi alam gravitasi. Setiap prajurit tingkat master memiliki bidang pengetahuan unik mereka sendiri. Zongtian memfokuskan pelatihannya pada alam gravitasi, dan refleksi pada alam gravitasi adalah penemuannya tentang kekuatan dan gravitasi. Meskipun Qingfeng berlatih atribut api dan berspesialisasi di alam inferno, ia sangat tertarik pada alam gravitasi. Jika ia mempelajari kekuatan alam gravitasi, maka itu akan sempurna. Qingfeng terbungkus rapat dalam refleksi alam gravitasi, lalu berbalik menatap Qian Dao dengan mata yang berkilat dingin. Qian Dao hanya ingin memburu Qingfeng, dia bahkan meminjamkan pedang panjangnya kepada Zongtian. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan dendam yang selalu disimpan oleh Qingfeng? Qingfeng, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Tanya Qian Dao dingin. Melakukan apa? Tentu saja membunuhmu. Qingfeng tersenyum dingin, dengan amarah yang membara hingga ke tulang. Wajah Qian Dao berubah total, ia segera berbalik untuk melarikan diri. Membayangkan Zongtian akan terbunuh hanya dengan satu tebasan pedang dari Qingfeng membuatnya ketakutan. Ia mungkin lebih kuat dari Zongtian, tetapi hanya sedikit, dan memang bukan lawan yang sepadan bagi Qingfeng. Orang-orang di sekitar tercengang. Qian Dao berasal dari salah satu klan keluarga seni bela diri kuno terbesar keempat di kota Tianjing, salah satu dari 81 Grandmaster Ortodoks, dan seorang pendekar terkenal. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa begitu saja berbalik dan melarikan diri? Semua orang melihat bahwa saat para pemimpin klan bela diri kuno ini menyerbu maju, mereka semua ingin membunuh Qingfeng, tetapi sekarang, Qian Dao lah yang tertinggal. Wuss! Dengan gerakan tubuh dan langkah telapak kakinya yang kuat, ia langsung menghancurkan tanah di bawahnya, lalu melompat ke udara. Bagaikan elang yang merentangkan sayapnya, ia menukik turun dari langit, langsung mendarat di depan Qian Dao, dan menghalangi jalan keluarnya. Qian Dao tertegun, dan berteriak dengan marah, Qingfeng, aku adalah pemimpin klan keluarga Jiang, apakah kau yakin ingin membunuhku? Aku bahkan telah membunuh pemimpin klan Iron Fist, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membunuhmu. Aku harus memberitahumu, jika kau membunuhku, Patriark klan Jiang akan membalaskan dendamku. Klan Jiang menjadi salah satu keluarga seni bela diri kuno terbesar keempat bukan hanya karena aku, tetapi juga karena Patriark kami. Aku tak bisa terpengaruh oleh ancaman. Setelah aku membunuhmu, bahkan jika Patriark Agungmu muncul, aku akan membunuhnya juga. Qingfeng tersenyum dingin dan berbicara dengan acuh tak acuh. Qingfeng menyadari bahwa ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam 4 klan seni bela diri kuno terbesar di kota Tianjing, tetapi dia tidak takut.
Jika lawan memiliki kekuatan tersembunyi, dia belum menggunakan semua kekuatan dalam garis keturunannya. Kekuatan garis keturunan sangatlah istimewa, ada yang mampu membangkitkannya, ada pula yang tidak. Meskipun Zongtian dan Qiandao sama-sama kuat di level Grandmaster, mereka tidak mampu membangkitkan garis keturunan mereka. Rumor mengatakan bahwa Patriark Klan Jiang tua telah membangkitkan kekuatan garis keturunan, tetapi tidak seorang pun tahu garis keturunan yang mana. Dentang. Tepat saat King Feng menarik pedang panjangnya, hendak menyerang Qiandao, tiba-tiba Xian Ziqin berteriak, "Tunggu Raja Serigala. Nona Qin, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuh Qiandao?" "Raja Serigala, Qiandao telah mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Patriark Klan Jiang memiliki kekuatan tertinggi, dan membunuh Qiandao hampir tidak akan ada gunanya bagimu. Kamu bisa dengan mudah mendapatkan beberapa ramuan obat untuk alkimia darinya dengan mengancam nyawanya." "Tidak buruk, Nona Qin, ide bagus." King Feng mengangguk, dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia tahu Xianzi benar. Membunuh Qiandao itu mudah, tapi masalahnya ada setelahnya. Akan jauh lebih bijaksana untuk menukar nyawanya dengan beberapa herba berharga yang dibutuhkan untuk alkimia. Sebagai salah satu dari 4 keluarga terbesar di kota Tianjing, gudang keluarga Jiang pasti penuh dengan tanaman obat. Jika ia mendapatkan tanaman obat ini, eksperimen alkimianya akan mudah. "Qiandao, aku bisa melepaskanmu, tetapi hanya dengan imbalan 1 kilogram ramuan herbal terbaik." 1 kilogram herba premium. Qiandao menghirup udara dingin setelah mendengar usulan ini. Herbal premium bukanlah herbal biasa dan harus dipungut dari alam liar setelah tumbuh selama lebih dari 100 tahun. Herbal ini sangat berharga dan meskipun klan Jiang mungkin merupakan keluarga yang relatif besar, bahkan brankas mereka hanya berisi sekitar 3 kilogram herbal premium ini. King Feng tidak akan terpengaruh dengan mudah, ia menginginkan setengah dari ramuan premium klan Jiang, kekayaan yang diperoleh dengan susah payah selama ratusan tahun, jadi tentu saja, Qiandao menolaknya. "Kau gila, King Feng. Aku takkan pernah memberimu 1 kilogram pun herba premium kami." Qiandao tersenyum dingin sambil menolak mentah-mentah. Bab 802. 1 kilogram herbal diperoleh. "Qiandao, kalau kau tidak memberiku 1 kilogram herba premium, aku akan membunuhmu." Senyum dingin tersungging di wajah King Feng, dengan amarah yang membara di matanya. Wus! King Feng bergerak cepat di depan Qiandao, dan segera menghunus pedang api merah di tangannya. Seberkas petir merah telah menyambar di depan Qiandao, namun berhenti di lehernya. Hanya dengan tusukan kecil ke depan dari ujung pedang api merah, pedang itu akan menembus tenggorokan Qiandao, dan mengakhiri hidupnya. Qiandao ketakutan dengan ujung pedang di tenggorokannya, dan niat membunuh yang dingin. Kecepatan King Feng luar biasa, ia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Pada titik ini, semua orang di sekitar dapat mengetahui bahwa King Feng memiliki kekuatan besar, jauh lebih besar daripada Qiandao. Sebenarnya, tidak adil jika menyebutnya kekuatan, tetapi seharusnya itu adalah kekuatan tempur, yang mana King Feng telah mengalahkan mereka semua. Memotong. King Feng sedikit mengayunkan pedangnya, dan langsung menusuk kulit leher Qiandao hingga darahnya menyembur keluar. "Kuberi kau 3 detik untuk memilih antara 1 kilogram herba premium atau kepalamu." King Feng menatapnya dan bersikeras dengan dingin. 1 detik, 2 detik. Tepat saat 3 detik berlalu, Qiandao menjadi pucat dan langsung berkata, "Aku akan memberimu 1 kilogram ramuan premium." Bagi Qiandao, ramuan premium itu mungkin berharga, tetapi ia selalu dapat memperolehnya kembali. Akan tetapi, ia hanya punya 1 nyawa. Jika ia kehilangan nyawa itu, maka semuanya akan hancur. "Biarkan aku kembali, King Feng. Aku akan mengambilkan 1 kilogram herba premium itu untukmu." "Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu kembali. Bagaimana kalau kau kabur tanpa memberiku ramuan itu?" "King Feng, kalau kau tidak mengizinkanku kembali, bagaimana aku bisa mendapatkan ramuan leluhur kita?" "Cukup mudah, panggil putramu Bai Dao Jiang. Dia tuan muda klan Jiangmu, jadi suruh dia membawakan ramuan-ramuan premium itu," kata King Feng acuh tak acuh. King Feng bukan orang bodoh, tidak mungkin dia akan membiarkan Qiandao kembali ke klan. Jika orang ini tidak menepati janjinya dan tidak kembali, maka semua ini akan sia-sia. Klan Jiang menjadi salah satu dari 4 keluarga seni bela diri kuno terbesar di kota Tianjing, bukan hanya karena Qiandao, tetapi juga karena beberapa leluhur dan guru Jiang lainnya. Mustahil bagi King Feng sebodoh itu untuk menerobos masuk ke dalam klan Jiang sendirian. Qiandao sangat marah, tetapi tidak ada pilihan lain, ia harus memanggil putranya Bai Dao untuk membawa 100 bat ramuan premium ke Sky Mountain Mansion. Pemimpin klan Gu, Zheng Tiangu, bersama dengan pemimpin klan Tang, Jiang Hetang, dan orang-orang di sekitarnya terkejut dengan hal ini. Qiandao, seorang pemimpin klan seni bela diri kuno seperti mereka, kini diancam oleh King Feng, dan hal ini membuat mereka marah. Sayangnya,
Tuan Qin dari Istana Naga menghentikan Zheng Tiangu, dan pemimpin klan Luo Yishan Luo telah menghentikan Jiang Hetang, karena mereka bukanlah lawan King Feng. Ketika Bai Dao mengetahui bahwa nyawa ayahnya berada di tangan King Feng, ia segera mengurus semuanya. Ia mengambil 100 bat herba premium dan mengirimkannya dengan helikopter. Ketika Bai Dao tiba di Villa Gunung Langit dengan 100 bat ramuan premium, dia merasa mual saat melihat pedang King Feng berada di bahu ayahnya. King Feng, dasar brengsek, lepaskan ayahku, kata Bai Dao dengan marah. Buka mulutmu, hama. Kaki kanan King Feng menendang tanah, lalu melemparkan dahan pohon yang jatuh saat pertempuran ke udara. Bagaikan kilatan petir, dahan itu menyambar wajah Bai Dao. Bang gelombang. Bai Dao menjerit kesakitan saat dahan itu mengenai wajahnya dan seketika memar di area tersebut. Kecepatannya luar biasa. Tepat pada saat itu, Bai Dao menoleh ke arah King Feng dengan ketakutan yang amat besar. Kekuatan King Feng terlalu kuat, dia melontarkan cabang pohon yang tampak acak dengan kecepatan tinggi, Bai Dao jelas tidak layak menjadi lawannya. Bai Dao dipenuhi penyesalan, ia menyesal tidak membunuh King Feng lebih awal. Dahulu, di pelelangan seni bela diri kuno klan Luo, hanya seorang pendekar bela diri yang tidak penting. Kini, ia telah menjadi kekuatan yang diakui di ranah Grandmaster. Yang lebih penting lagi, King Feng terlalu kuat bahkan di alam Grandmaster, bahkan seorang Grandmaster Ortodoks 81 yang terhormat seperti ayahnya telah dikalahkan. Berikan aku ramuan itu. Kalau kau bicara sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu. King Feng menatap Bai Dao dengan dingin, dan berkata dengan nada meremehkan. Bai Dao dipermalukan, dipandang rendah oleh pemuda yang pernah ia abaikan di masa lalu, ia merasa dirugikan, tetapi tidak ada cara lain, King Feng jauh lebih kuat darinya. Bai Dao meletakkan 1 kilogram ramuan berharga itu di hadapan King Feng, kepalanya tertunduk dan ekspresinya muram. Bunga daun ungu berusia 100 tahun, buah skullcap berusia 200 tahun, dan ginseng berusia 300 tahun. Mata King Feng berbinar saat melihat tanaman herbal premium ini. Salah satu dari 4 klan seni bela diri kuno terbesar di kota Tianjing benar-benar sesuai dengan namanya, hanya saja dengan banyaknya tanaman obat berkualitas tinggi, akan butuh waktu lama bagi King Feng untuk menemukannya sendiri. King Feng tidak dapat cukup berterima kasih kepada Xianzi, dia tahu bahwa jika Xianzi tidak menghentikannya, dia pasti akan membunuh Qian Dao, dan kemudian tidak akan ada cara untuk memperoleh ramuan premium sebanyak ini. Bagi King Feng, ramuan premium ini jauh lebih berharga daripada nyawa Qian Dao. King Feng berada di tahap menengah alam Grandmaster, dengan kekuatan massal, dia bisa membunuh Qian Dao kapan saja, tetapi ramuan premium ini sulit ditemukan. Kalian berdua boleh pergi sekarang, kalian dipersilakan untuk menghabisi nyawaku. King Feng tersenyum dan melepaskan pedangnya dari leher Qian Dao. Sejujurnya, ia sangat berharap klan-klan besar ini mengejarnya. Ia sudah memikirkan hal ini matang-matang. Jika seorang pemimpin klan dari keluarga-keluarga besar ini mengejarnya, ia tidak akan membunuh mereka, melainkan akan mengancam nyawa mereka dengan imbalan ramuan dan kekayaan, atau bahkan teknik bela diri. Dengan cara ini, ia akan memaksimalkan keuntungannya. Qian Dao dan putranya pergi tanpa sepatah kata pun. Meskipun wajah mereka tampak sakit, hati mereka dipenuhi amarah yang membara, tersembunyi dengan baik di dalamnya. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan King Feng, pemuda ini telah menjadi sangat kuat bahkan di ranah Grandmaster. Mungkin hanya kepala keluarga Jiang tua yang bisa mengalahkannya. Kepala Gu dan Kepala Tang, apakah kalian masih berniat membunuhku? Tanya King Feng menatap Zheng Tiangu dan Jiang Hetang dengan nada mengejek. Sebenarnya, King Feng ingin mereka berdua terus mencoba, tetapi jelas kedua tuan ini ragu-ragu. Dengan rintangan dari tetua Tang dan ketua klan Luo, mustahil bagi mereka untuk membunuh King Feng. Jangan gegabah, King Feng. Akan tiba saatnya aku sendiri yang akan memenggal kepalamu untuk membalaskan dendam putraku, Jian Longgu. Zheng Tian tersenyum dingin dan pergi. Jiang Hetang mengikuti Zheng Tian dari dekat, dan keduanya meninggalkan rumah Gunung Langit. Babak 803. Membantu Yishan Luo. King Feng tidak menghentikan Zheng Tiangu dan Jiang Hetang untuk pergi, karena Zheng Tian memiliki kekuatan yang besar. Bahkan jika King Feng membunuhnya, itu akan sangat merugikan, sesuatu yang menurut King Feng tidak perlu saat ini. Seni alkimia Raja Eliksir ada di tangan King Feng, dan ia tahu bahwa selama ia mahir dalam alkimia dan membangun koneksi yang relevan, misalnya di Istana Naga, maka hal itu akan mengejutkan 4 keluarga besar di kota Tianjin. Dengan begitu, ia tidak perlu lagi melakukan pekerjaan kotor itu sendiri. Terima kasih atas bantuanmu, Nona Qin. Ini pil pemanjang umur. Pil ini bisa memperpanjang umur ayahmu sebulan lagi. King Feng tersenyum dan menyerahkan ramuan putih keperakan itu kepada Xianzi. Itu benar-benar pil yang dapat memperpanjang hidup. Xianzi menatap ramuan di tangannya yang bersinar dengan kehidupan itu sendiri, wajahnya yang menarik diliputi rasa terima kasih.
Meskipun Xianzi tahu bahwa King Feng telah memperoleh seni alkimia Raja Eliksir, dia menyadari bahwa dia hanya mempelajari teori alkimia, dan belum mempelajari praktik alkimia itu sendiri. Xianzi menghadiahkan tungku alkimia dan herba berlimpah kepada King Feng, tetapi Xianzi pun tidak terlalu berharap padanya. Ia tahu pil pemanjang hidup adalah ramuan premium yang sangat sulit dibuat, tetapi ia terkejut karena King Feng lah yang menciptakannya. Jenius. Dia pasti. Xianzi mendesah dalam hati, lalu ia tahu bahwa King Feng bukan hanya jenius bela diri, tapi juga jenius alkimia. Ketua Luo, terima kasih atas bantuanmu. Aku akan membuatkanmu pil Grandmaster Premium, kata King Feng kepada Yishan Luo. Yishan dan Nisang Luo telah membawanya ke pameran seni bela diri kuno, dan mereka telah membantunya mendapatkan tungku ramuan kuno. Selain itu, mereka baru saja membantunya menghadapi Jiang Hetang, pemimpin klan Tang, dan King Feng harus berterima kasih kepada mereka atas semua dukungan ini. Wajah Yishan berseri-seri setelah mendengar kabar dari King Feng. Ia berada di tahap menengah alam Grandmaster. Jika ia bisa mendapatkan eliksir premium, ia akan mencapai tahap akhir alam Grandmaster. Inilah yang ia impikan. Yishan ingin memberikan ramuan herbal kepada King Feng, tetapi King Feng melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan. Ramuan herbal Yishan tidak diperlukan karena ia baru saja mendapatkan 1 kilogram ramuan premium dari Qiandao Jiang, yang sangat cocok untuk membuat ramuan premium. King Feng membawa ramuan-ramuan ini ke sebuah ruangan di rumah Gunung Langit. Tungku ramuannya ada di dalam, tanpa batu votan lagi. King Feng meminta Xianzi untuk mencari beberapa batu votan lagi dan mulai membuat ramuan premium. Karena King Feng sudah mengetahui cara membuat ramuan, prosesnya sangat cepat. Pertama-tama, ia mengisi tungku eliksir dengan bunga daun ungu berusia 100 tahun, buah skulket berusia 200 tahun, dan ginseng berusia 300 tahun beserta beberapa herba premium lainnya. Kemudian, ia menyalakan batu votan di bawah tungku, dan dengan tepat mengikuti instruksi pembuatan pil Grandmaster Premium dari Raja Eliksir. Harus diakui, proses pembuatan pil Grandmaster sangatlah sulit, sama sulitnya dengan proses pembuatan pil untuk memperpanjang umur. King Feng gagal pertama kalinya, yang membuatnya kecewa. King Feng secara keliru meyakini bahwa selama dia mengetahui proses pembuatan pil pemanjang hidup, pembuatan pil Grandmaster akan cukup mudah. Meskipun pil pemanjang hidup dan pil Grandmaster sama-sama merupakan eliksir premium, proses pembuatannya sangat berbeda. Proporsi herba, pengendalian api, dan lamanya waktu pembuatan semuanya diatur dengan ketat. Upaya pertama King Feng gagal, ia membuang 100 gram herba premium, yang membuatnya sedikit tersiksa. Herba-herba ini sangat berharga, 1 gramnya bisa dijual seharga jutaan, bahkan puluhan juta. Beberapa herba bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. King Feng terus berjuang bahkan setelah kegagalan awal, tetapi pada kegagalan keduanya, kekecewaan menusuk hatinya. Dia telah membuang 400 gram ramuan setelah 4 kali gagal, tetapi pada percobaan kelima, King Feng berhasil meramu pil Grandmaster Premium. Itu adalah pil zamrud, hanya seukuran jari, cahaya hijau berkilauan di permukaan, tetapi di bawahnya terdapat saripati vital yang masif. King Feng hanya menarik napas 1 kali tetapi terasa seperti mengambil napas dalam-dalam dari saripati vital, dan membuatnya sangat rileks. Masih ada 500 gram ramuan tersisa. Aku akan meramu beberapa ramuan langit bawah dan beberapa ramuan langit tinggi untuk membantu klan Taring Serigala dan King Kong. King Feng tersenyum tipis dan melanjutkan meramu ramuan. Setelah itu dia berhasil dalam setiap proses, karena ramuan langit bawah dan langit tinggi jauh lebih mudah dibuat, asal dia teliti, dia pasti berhasil dalam sekali percobaan. Pada akhirnya, King Feng telah menciptakan 5 ramuan surga bawah dan 5 ramuan surga tinggi, dan menghabiskan seluruh 1 kilogram ramuan premium. Tentu saja, semakin tinggi kualitas herbal yang digunakan dalam pembuatannya, semakin baik pula khasiat ramuannya. Sebab, King Feng menggunakan herbal paling berkualitas untuk membuat pil Higher Heaven ini. Pil ini jauh lebih kuat dan efektif daripada pil Higher Heaven pada umumnya. King Feng menyimpan pil langit bawah dan langit tinggi erat-erat di sampingnya bersama pil Grandmaster Premium, lalu pergi keluar. 3 jam telah berlalu, dan Yishan dan Nisang Luo sedang menunggunya di aula luar. Mata Yishan berbinar saat melihat King Feng keluar. Ia dipenuhi hasrat, antisipasi, dan sedikit kegelisahan. Ia berharap King Feng berhasil, dan takut ia gagal. Pemimpin klan Luo, ini pil Grandmaster Premium untukmu. King Feng tersenyum tipis dan menyerahkan ramuan zamrud itu kepada Yishan. Yishan terkejut melihat saripati vital agung yang dihembuskan ramuan di tangannya. King Feng, kau jenius alkimia, aku tak percaya kau berhasil, kata Yishan Luo dengan kagum. Sebagai pemimpin klan keluarga Luo, Yishan telah bertemu dengan banyak sekali jenius, tetapi dia tidak pernah mengagumi satu pun dari mereka, bahkan guru besar pedang Gei Zhao. Namun Yishan sangat mengagumi King Feng, dia tidak hanya kuat, tetapi juga berbakat dalam alkimia, dan mampu menciptakan ramuan premium. Ketua Luo,
berhentilah mengagumiku. Cobalah ramuan premium itu. King Feng tersenyum, dia ingin melihat khasiat ramuan yang telah dibuatnya. Yishan mengangguk dan memasukkan pil zamrud itu ke dalam mulutnya, pil itu langsung meleleh, dan membentuk kekuatan vitalitas yang luar biasa besar yang mengalir deras ke seluruh pembuluh darah dan tulangnya. Pil itu membasmi racun, mengeraskan tulang, dan meningkatkan vitalitas. Ledakan. Rantai di dalam tubuh Yishan meledak, ia langsung berpindah dari tahap menengah ke tahap akhir alam Grandmaster. Hanya dengan satu dorongan tinjunya, Yishan telah membelah pohon besar di depannya dan menghancurkannya menjadi serpihan. Raja Serigala, terima kasih atas ramuanmu. Aku akhirnya mencapai tahap akhir alam Grandmaster. Yishan menatap King Feng dengan penuh rasa terima kasih. Yishan yang selama ini selalu ditindas oleh sesepuh senior Diao Luo, bahkan sampai mengancam kepemimpinan klannya, kini setelah ia melewati tahap akhir Grandmaster, ia kini sama kuatnya dengan sesepuh senior Diao Luo, dan tak perlu takut lagi. Yishan jelas tahu bahwa ini sepenuhnya berkat pil King Feng, jadi dia harus menunjukkan rasa terima kasihnya. Bab 804. Suelin ingin pergi bekerja. King Feng meninggalkan rumah Gunung Langit dan berkendara menuju kota Laut Timur. Namun, tungku alkimia itu terlalu tinggi untuk mobilnya. Ia telah meminta bantuan Xianzi untuk mengangkutnya ke kota Donghai, dan ia sendiri yang akan kembali terlebih dahulu. Selama dia pergi, King Feng sangat merindukan Suelin. Pada saat yang sama, berita bahwa King Feng telah membunuh Zongtian dan mengancam Qian Dao di rumah Gunung Langit telah tersebar. Hal itu menggemparkan dunia persilatan Huaxia, semua orang tidak percaya. Siapakah Li King Feng ini? Bagaimana mungkin dia begitu kuat hingga mampu membunuh Zongtian? Kudengar, King Feng adalah putra dari Tuan Ketiga Li, penakluk yang sama yang menyapu bersih 18 provinsi di utara. Sial, pantas saja dia begitu kuat. Kekuatan sang penakluk telah menghancurkan kebanggaan dunia persilatan, sekarang putranya mulai lagi. Dunia persilatan tenggelam dalam gosip, semua orang membicarakan siapa itu dan seberapa kuatnya dia. Lagi pula, Zongtian Tei bukan orang biasa, dia adalah orang terkuat keempat dalam daftar Grandmaster, dan terbunuh. Di dunia persilatan, bahkan ada yang membandingkan pendekar pedang Gei Zhao dengan King Feng, dan siapa yang benar-benar jenius nomor satu. Baik King Feng maupun Gei sama-sama menggunakan pedang dan merupakan Grandmaster pedang, hal ini membuat banyak orang penasaran, dan beberapa bahkan menggerakkan masyarakat untuk mengajak kedua Grandmaster pedang ini bertarung. Yao Zidao, Zhao Gei Xian Zai ke Si Zong Si Bang Qian Si Ming de Qiang Ze, Fei Chang Li Hai, Na Si E An Zong Si Fang Xiao Si de Ren Dou Si Ju Xin Po Che. Gei Zhao termasuk dalam 10 orang terkuat dalam daftar Grandmaster, sangat terampil, mereka yang secara diam-diam memberitahu orang lain tentang kemungkinan pertempuran hanya memiliki niat terburuk. King Feng tidak menyadari gejolak-gejolak di dunia persilatan, kalaupun dia menyadarinya, dia tidak akan mempermasalahkannya. Di dunia persilatan dewasa ini, tidak dapat disangkal lagi bahwa King Feng adalah karakter yang paling dikenal, jauh melampaui banyak karakter kuat lainnya. Hanya dalam 2 jam, ia telah kembali ke kota Laut Timur dari kota Tianjing. Ia tidak kembali ke mansion atau perusahaan, melainkan langsung ke rumah sakit kota Donghai. Di dalam rumah sakit, Sue telah pulih sepenuhnya. Setelah semua perawatan ini, dia mampu berjalan-jalan, makan dan tidur dengan nyaman. Sue berpikir sudah waktunya baginya untuk pergi, dia tidak ingin tinggal di rumah sakit, sebaliknya dia ingin kembali bekerja. Sue mendesah saat memikirkan Ice Snow Corporation, karena dia telah pergi cukup lama, tanpa tahu sama sekali bagaimana perusahaan itu dikelola. Meskipun Sue dapat dengan mudah menghubungi sekretaris perusahaan, Direktur Wan Qiuxia, dan yang lainnya, tidak pergi ke perusahaan membuatnya stres. Ia terlalu terikat secara mental dengan perusahaan. Ibu, aku ingin mengunjungi perusahaan. Sue mengangkat bibir merahnya dengan lembut dan berkata kepada Xiao Yunmu di sampingnya. Xiao Yunmu tampak tidak senang dan berkata, Xiao Sue, King Feng sedang pergi, kita harus menunggu sampai dia kembali. Tidak, aku tidak bisa melupakan perusahaan. Sue, kamu bisa begitu keras kepala, kamu harus tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi. Jangan hentikan aku, Bu. Aku harus kembali ke perusahaan hari ini, apapun yang terjadi. Sue bersikeras. Begitu dia memutuskan tidak ada cara untuk berubah, jika dia sudah memutuskan untuk memeriksa perusahaan, maka dia harus pergi. Xiao Yunmu tidak punya pilihan lain, jadi dia harus membantu Sue Lin mengatur prosedur pemulangan. Tepat saat mereka berjalan keluar pintu, klan Wolfang mencoba menghentikan mereka, tetapi Sue masih bersikeras untuk kembali ke perusahaan, dan meninggalkan klan tanpa pilihan. Begitu Sue pergi, 2 orang langsung mengikuti mereka. Satu adalah Ziyiku, yang tentu saja ia kenal, pengawalnya, dan satu lagi adalah seorang gadis cantik yang tak dikenalnya. Gadis ini sangat genit, benar, genit. Wajahnya yang memikat memancarkan aura seksi, kulitnya seperti porselen bak kolam bening, dan sepasang mata yang begitu menggoda.
Dari segi tubuhnya, dia memiliki payudara besar, belahan dada seputih salju, menarik semua perhatian, dan menggoda siapapun dengan keinginan untuk memegangnya. Siapa kau, dan apa tujuanmu mengikutiku? Sue mengerutkan kening dan mengeluh. Wanita ini mungkin menakjubkan, tetapi dia mengikuti dari belakang, yang membuat Sue tidak nyaman, ditambah lagi dia mengenakan kimono Jepang yang membuatnya semakin kesal. Hai, namaku Yoshiko Sato. Aku diperintahkan oleh Master King Feng untuk melindungimu, jelas Yoshiko Sato sambil tersenyum sensual. Yoshiko telah ditaklukkan oleh King Feng setelah kekalahannya, dia telah menjadi pelayan King Feng, dan misinya adalah untuk melindungi Sue, meskipun Sue belum pernah bertemu dengannya. Aku punya Ziyiku yang melindungiku, dan hanya itu yang kubutuhkan. Sue mengerutkan alisnya dan mengeluh. Sue tidak marah pada Yoshiko, dia marah pada King Feng, karena King Feng mempekerjakannya, dan ini tentu saja membuatnya marah. Meskipun Ziyi juga bekerja untuk King Feng, tetapi Sue sekarang cukup dekat dengannya, dan secara naluriah mengabaikan fakta itu. Yoshiko mencoba menjelaskan, tetapi Sue langsung melambaikan tangannya dan masuk ke mobil bersama Ziyi. Mereka meninggalkan Yoshiko di rumah sakit. Saat King Feng melaju ke rumah sakit, dia kebetulan melihat Yoshiko berjalan di sekitar pintu masuk rumah sakit. Yoshiko, bukankah sudah kubilang untuk melindungi istriku Sue? Apa yang kau lakukan di sini? Tanya King Feng curiga setelah menghentikan mobilnya. Saat melihat King Feng, wajah Yoshiko yang memikat berseri-seri karena kegembiraan. Tuan, saya ingin melindungi Sue, tapi dia tidak mengizinkannya. Kemana Sue pergi? Tuan, dia bilang dia akan pergi ke perusahaan untuk bekerja. Gila. Tubuhnya masih dalam tahap pemulihan, bagaimana dia bisa kembali bekerja, kata King Feng dengan nada kecewa. Bagaimana Sue bisa melakukan ini? Seharusnya dia beristirahat di rumah sakit, bukannya langsung pergi ke perusahaan dan membuat semua masalah ini. King Feng menyuruh Yoshiko duduk di sampingnya di dalam mobil, dan mereka berangkat ke Ice Snow Corporation, dia harus menemukan Sue. 10 menit kemudian, King Feng tiba di Ice Snow Corporation, dan menghadapi gedung menjulang tinggi yang membuatnya tidak nyaman. Selama ini, King Feng berurusan dengan dunia persilatan, ia memasuki makam Raja Elixir, dan pergi ke pekan raya persilatan kuno, kehidupan biasa menjadi tidak dikenalnya. Tiba-tiba ia melihat Ice Snow Corporation di hadapannya, kenangan yang tak terhitung jumlahnya pun muncul. Ia teringat pertama kali ia pergi wawancara di sini, dan pewawancaranya saat itu adalah Xiao Wanqiu, pertama kali ia bertemu Xiao Yuezhang, dan pertama kali ia bertemu Hao Luo. King Feng memarkir mobilnya di garasi, dan kemudian langsung menuju perusahaan namun dihadang oleh Hao Luo di pintu. Kakak Li, kemana saja kau? Aku sangat merindukanmu. Hao Luo memeluk erat-erat tubuh King Feng, lalu menangis dalam pelukannya. Hao Luo sangat merindukan kakak laki-lakinya, Li, tetapi tidak dapat menemuinya setiap kali bekerja, hal itu membuatnya tersiksa. Bab 805. Skema darah dingin. Lepaskan lemak, aku hampir tidak bisa bernapas. King Feng memutar matanya dan mengeluh. Setelah Hao Luo menikah, dia tidak mengalami kesulitan makan atau tidur, jadi sekarang dia lebih gemuk dari sebelumnya, dan hampir mencekik King Feng dengan pelukannya. Hao melepaskannya, dan tampak malu. Sudah lama sejak terakhir kali ia bertemu dengan King Feng, dan kini ia tak bisa lebih bahagia lagi. Bagaimana kabar perusahaan? Gendut tanya King Feng. Meskipun sudah lama tidak ke perusahaan, dia tetap sangat peduli. Kakak Li, perusahaan sedang menghadapi beberapa masalah akhir-akhir ini. Kudengar Direktur Wan Qiuxia bilang bisnisnya sedang tidak berjalan baik, kata Hao Luo dengan nada melankolis. Hao Luo tidak yakin apa sebenarnya masalah yang tengah dialami perusahaan, tetapi dia dengan jelas mendengar dari para petinggi perusahaan bahwa perusahaan tidak memperoleh keuntungan, bahkan sampai mempengaruhi upah sebagian karyawan. King Feng berbicara dengan Hao Luo sebentar lalu masuk ke perusahaan. Di dalam departemen penjualan perusahaan, beberapa orang berkumpul untuk membicarakan masalah ini. Sudah dengar. Perusahaan sedang mengalami masalah dengan sumber dayanya. Saya tahu, seorang teman saya bekerja di bagian pembelian. Katanya beberapa perusahaan batu giok tidak mau menyediakan sumber daya ini. Jumlah yang disimpan perusahaan tidak cukup. Tanpa sumber daya ini, tidak akan ada batu giok dan perhiasan yang bisa dibuat, dan kita tidak akan punya apapun untuk dijual. Banyak orang di departemen penjualan berdiskusi. Mereka tahu bahwa Ice Snow Corporation sedang menghadapi masalah serius yang belum terselesaikan. Saat King Feng memasuki departemen penjualan, dia mendengar diskusi orang-orang ini, dan tidak dapat menahan rasa khawatir. Oh, Tuan Li, Anda ada di perusahaan, tiba-tiba terdengar suara yang tegas. Seorang gadis cantik yang berbicara. Wajahnya manis, hidungnya mancung, bibirnya merah merona, dan sepasang mata melotot yang memikat. Dia mengenakan gaun kerja biru pucat yang menonjolkan payudaranya yang besar dan bokongnya yang kencang. Mata King Feng berbinar melihat gadis yang begitu polos dan seksi,
Ia tersenyum, Xiao Yue kecil, sudah lama tidak melihatmu. Kau jadi semakin cantik. Oh, kakak Li, lidahmu memang selalu manis. Xiao Yue Zhang tersipu, dan jantungnya berdebar kencang saat menatap King Feng. King Feng merasa lucu bahwa bahkan setelah sekian lama, dia masih tersipu saat melihatnya. Xiao Yue kecil, kudengar perusahaan sedang menghadapi beberapa masalah, benarkah? Tanya King Feng. Wajah polos Xiao Yue berubah sedih, ia berkata, perusahaan kami kehabisan sumber daya. Perusahaan Emerald Jade menolak memberi kami sumber daya lagi. Oh iya, Kak Li, CEO Suelin sedang bekerja hari ini. Dia sedang frustrasi dengan masalah ini. Xiao Yue kecil, seberapa kuatkah perusahaan Emerald Jade ini? Sangat. Perusahaan giok zamrud ini adalah pemasok sumber daya giok terbesar di Huaxia Selatan. Banyak perusahaan perhiasan giok yang menggunakan sumber daya dari mereka, tetapi mereka menolak untuk memasok kami, kata Xiao Yue dengan marah. Perusahaan Emerald Jade merupakan pemasok batu giok terbesar di 16 provinsi Huaxia Selatan, dan mereka memasok lebih dari 80% sumber daya batu giok alam. Xiao Yue tidak mengerti mengapa perusahaan giok zamrud hanya menolak berurusan dengan perusahaan salju es, sepertinya ada niat tersembunyi di baliknya. Oh, Xiao Yue kecil, jangan marah. Aku akan memikirkan sesuatu. Aku akan pergi menemui CEO. King Feng melambaikan tangan dan pergi ke kantor CEO. Kantor CEO. Suelin kebetulan sedang berbicara di telepon dengan CEO Emerald Jade Company. Presiden Sue TL, nama belakangnya berarti darah. Bukan nama depan Suelin yang berarti salju dalam bahasa Mandarin, kita selalu bekerja sama dengan baik di masa lalu. Kenapa sekarang menolak menjual giok mentah kepada kami? Presiden Lin, sumber daya alam ini sedang langka. Semuanya sudah dibeli oleh perusahaan lain. Jika Anda ingin membelinya, Anda harus datang ke Provinsi Jiangnan dan membelinya sendiri. Presiden Sue, saya sedang sakit. Bisakah Direktur Wan Qiuxia pergi? Tidak, harus Presiden Lin sendiri. Kalau tidak, kami tidak akan menjual batu giok mentah apapun kepadamu. CEO Sue menutup telepon tepat setelah berbicara. Suelin sangat marah mendengar nada dering dari ujung sana. Brengsek. CEO perusahaan Emerald Jade ini benar-benar brengsek, memaksanya pergi ke Provinsi Jiangnan. Meskipun Suelin mungkin kesal, ia telah memutuskan untuk mengunjungi Provinsi Jiangnan. Ia tahu bahwa tanpa sumber daya giok alam, perusahaannya akan bangkrut. Bersamaan dengan itu, di kantor Emerald Jade Company di Provinsi Jiangnan. Provinsi Jiangnan adalah provinsi dengan perekonomian paling maju di antara 16 provinsi di Huaxia Selatan. Provinsi ini memiliki pendapatan tertinggi dan pasar keuangan paling aktif, dengan batu giok, emas, perak putih, dan sumber daya alam lainnya yang paling melimpah di seluruh negeri. Perusahaan Emerald Jade adalah perusahaan terbesar di Provinsi Jiangnan, dan salah satu perusahaan terbesar di selatan, dengan harga pasar lebih dari 100 miliar. Dua orang duduk di dalam kantor perusahaan. Di kursi CEO duduk seorang pria setengah baya bertubuh besar dengan alis hitam dan tebal, dengan tanda merah di antaranya. Namanya Li Sue, CEO Emerald Jade Company, yang termasuk dalam 50 orang terkaya versi Forbes. Di depan Li Sue duduk seorang pemuda tampan, tetapi dengan bibir cemberut dan kilatan pikiran jahat di matanya. Jika saja King Feng datang, dia pasti langsung mengenali pemuda berkulit gelap ini sebagai darah dingin, penguasa muda sekte darah merah. Tuan muda, saya telah mengikuti instruksi Anda untuk menghentikan semua pengadaan ke Ice Snow Corporation untuk memaksa CEO Suelin datang ke sini. Li Sue berdiri dan berbicara dengan hormat. Terima kasih, Paman Li Sue. Aku akan memberitahu ayah, dan setelah ini selesai, kami akan menghadiahimu 1 pil vitalitas darah. Darah dingin tersenyum acuh tak acuh. Jika orang-orang dari dunia luar melihat bagaimana Li Sue menyapa Cold Blood dengan begitu hormat, mereka pasti akan sangat terkejut. Lagi pula, Li Sue adalah salah satu dari 50 orang terkaya di wilayah Huaxia. Tanpa diketahui warga Huaxia, Li Sue adalah pengikut Sekte Darah Merah, dan perusahaan Giok Zamrud merupakan anak perusahaan di bawah Sekte Darah Merah. Di dunia persilatan, tidak peduli apakah itu hitam atau putih, ortodoks atau non-ortodoks, mereka semua memiliki perusahaan dan industri di dunia umum. Beberapa perusahaan dan korporasi terbesar bahkan dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan persilatan kuno ini. Dalam penyelidikan Cold Blood, mereka menemukan bahwa Suelin adalah istri King Feng. Ia ingin membunuh King Feng, tetapi tahu bahwa ia bukan lawannya. Jadi, melampiaskan dendam pada istrinya adalah pilihan yang bijaksana. Bab 806. Ruyan dirawat di rumah sakit. Bang! King Feng mendorong pintu kantor dan melangkah masuk. Sayang, aku baru saja mendengarmu di telepon. Kamu mau kemana? Tanya King Feng sambil tersenyum. Ketika Sue melihat bahwa yang masuk adalah King Feng, raut wajahnya sedikit berubah. Ia memiringkan kepalanya, dan mengabaikannya.
Suelin menggenggam tangannya sendiri, dan menyemangati dirinya sendiri. Jangan bicara dengan suamimu yang menyebalkan ini, Sue kecil. King Feng tidak terlalu peduli ketika Sue mengabaikannya. Ia menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan berkata, sayang, minumlah lebih banyak air. Ini baik untukmu. Petik 2. Keluar. Aku harus bekerja. Sue menyingkirkan gelas air itu dengan bangga, dan langsung meminta King Feng pergi. Dengan berat hati, King Feng meninggalkan kantor karena melihat Sue agak kesal, yang tidak akan baik untuk tubuhnya. Ia tidak bisa membahayakan kondisi kesehatan Sue sekarang. Saat berada di luar kantor, ia merasa agak bosan. Pada saat yang sama, teleponnya berdering, dan ternyata dari Jiao Liu. Melalui telepon, Jiao Liu memberitahu King Feng bahwa saudara perempuannya, Ruyan Liu, tiba-tiba merasakan sakit di perutnya, dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan informasi rumah sakit Ruyan Liu, ia memberitahu Xiao Yuezhang tentang cutinya, dan bergegas ke rumah sakit. Mungkinkah Ruyan sedang dalam proses persalinan? Ia sangat khawatir. Di dalam bagian bersalin rumah sakit, Ruyan Liu terbaring di tempat tidur, wajah cantiknya pucat pasi, dengan keringat sebesar kacang polong yang tak henti-hentinya mengalir keluar, saat ia menangis minta tolong tanpa henti. Di samping Ruyan Liu, Jiao Liu memegang tangan kakaknya dan menghiburnya. Kakak, jangan khawatir, kakak ipar sedang dalam perjalanan. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun bertugas memeriksa Ruyan Liu. Ia berkacamata dan berwajah agak bulat. Ia mengenakan jas lab putih, dan sangat pendiam, bahkan ketika Ruyan Liu menangis terseduh-seduh. Jadi, dokter kandungan ini jelas berpengalaman. Jangan khawatir, saya hanya memeriksa Anda, dokter itu menghiburnya dan tersenyum. Ketika King Feng bergegas masuk ke ruangan, dan melihat Ruyan berteriak, jantungnya bergetar. Dokter, apakah dia hampir sampai? Tanya King Feng sambil menunjuk Ruyan Liu di tempat tidur. Dokter itu mengerutkan kening ketika dia bertanya, siapa Anda? Pacar macam apa kamu? Dia akan melahirkan sekitar 7 hari lagi. Plasenta itu ada di posisi yang salah, kenapa kamu tidak merawatnya dengan baik? Aku sedang sibuk. Kalian para lelaki memang selalu penuh masalah. Kalian cuma omong kosong kalau merayu perempuan, tapi begitu perempuan mau melahirkan, kalian malah lari lebih cepat dari kelinci. Dokter itu mencemooh King Feng dengan sengit. Ibu hamil yang akan melahirkan sebaiknya tidak bekerja seminggu sebelumnya. Disarankan untuk beristirahat di rumah sakit dan ditemani oleh suami atau pacar. Tentu saja, para pria harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci. Ruyan Liu hanya memasak 1 kali di rumah yang membuat bayinya sakit di dalam perut. Akibatnya, ia mengalami sakit perut yang parah. Dokter itu memarahi King Feng dengan keras. Meskipun hatinya kesal, ia tak bisa menunjukkannya. Lagi pula, ia mengandalkan dokter untuk membantu Ruyan Liu. Setengah jam kemudian, dokter memeriksa Ruyan Liu, memberikan beberapa perawatan, dan kemudian menyuruhnya beristirahat di tempat tidur. Kamu pacarnya, kamu tidak boleh berkeliaran lagi hari ini. Tinggallah di rumah sakit dan rawat dia, kata dokter itu kepada King Feng lalu pergi. King Feng mengangguk. Ia tidak akan pergi meskipun dokter tidak menyuruhnya. Lagi pula, Ruyan Liu sedang melahirkan, jadi ia harus ada untuknya. Perempuan yang akan melahirkan cenderung merasa kesepian, takut, dan paranoid. Banyak dari mereka menjadi depresi karena tidak memiliki pacar yang menemani. Tentu saja, King Feng tidak ingin Ruyan Liu mengalami depresi, jadi tentu saja dia akan bersikap baik padanya. Ruyan, ada yang mau kamu makan? Biar aku ambilkan, kata King Feng sambil menarik tangan Ruyan dan tersenyum. Aku ingin makan semur iga, itu akan memberi bayi lebih banyak kalsium, dan membuatnya lebih sehat. Ruyan mengusap perutnya dan tersenyum. King Feng mengangguk, dia menyuruh Jiao Liu tinggal dan menjaga Ruyan, lalu pergi membeli semur iga. Rumah sakit bersalin ini merupakan yang terbesar di kota Laut Timur. Banyak ibu hamil memilih untuk datang ke sini untuk melahirkan, profesional, aman, bertanggung jawab, dan memberikan pelayanan yang sangat baik. Misalnya, meskipun dokter itu memarahi King Feng, dia melakukannya demi kebaikan Ruyan, atau King Feng akan menghukum dokter itu karena bersikap kasar. Dapur terletak di ruang bawah tanah rumah sakit bersalin, di sana disajikan berbagai bubur, berbagai jenis tumis dan mie, serta semur sehat. King Feng ingin membeli semur iga yang baru dibuat, bukan yang sudah dibuat jadi, siapa tahu kalau yang sudah dibuat jadi itu enak atau tidak. Semur iga segar memang sedikit lebih mahal, tetapi bagi orang kaya seperti King Feng, hal itu tidak menjadi masalah, ia membayar 3 kali lipat harga agar si juru masak bisa membuatkan sup segar. King Feng menunggu di kursi sambil membawa termosnya ketika tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya dengan keras. Hal itu mengejutkan King Feng, ia benci ketika seseorang menyelinap ke arahnya. Saat hendak mengumpat sambil berbalik, ia langsung menutup mulutnya dan menatap dengan canggung siapa yang datang.
Yang berdiri di belakangnya adalah seorang polisi wanita yang sangat menarik. Ia memiliki wajah yang memikat, kulit halus, mata yang serius, dan rambut hitam yang diikat ekor kuda. Petugas itu tampak cantik, kakinya yang lurus dan panjang menarik perhatian semua orang. Meng Yaosu, apa yang kau lakukan di sini? King Feng tampak canggung, petugas itu bukan siapa-siapa selain Meng Yaosu. Dia ingat bagaimana Meng Yaosu merayunya sebelumnya, dan menggodanya. King Feng agak malu dan risih, seorang pria dewasa tidur di samping seorang wanita, sungguh memalukan. Tapi sejujurnya, Meng Yaosu sangat memukau di ranjang. Jadi, selama ini kau tidak meneleponku setelah tidur denganku. Memang tidak ada pria baik di sekitar sini. Meng Yaosu mengerucutkan bibir merahnya dan berbicara kepada King Feng. King Feng tidak senang mendengar apa yang dikatakan Meng Yao. Ia berkata, wah, Yao kecil, kau salah paham. Kaulah yang meniduriku, dan memanfaatkan tubuhku. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku orang baik. Petik 2. Meng Yao tertawa terbahak-bahak, tetapi hatinya merasa tidak enak. Kalau orang ini orang baik, pasti tidak akan ada orang jahat di kota Laut Timur. Bab 807. Pikiran kecil Meng Yaosu. Yao kecil, kenapa kau tersenyum? Kau pikir aku bukan orang baik? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Dia selalu merasa ada yang aneh pada senyum Meng Yao, seolah-olah sedang mengeluh. Akulah priamu, nona kecil, mengerti. Pria yang menaklukkanmu di ranjang, bagaimana mungkin kau bisa marah pada priamu? Aku mau tanya, kamu sudah mencicipi tubuhku, tapi tidak mau meneleponku. Apa kamu mau meninggalkanku? Keluh Meng Yao sambil mengerucutkan bibirnya. Ya, Meng Yao kesal dengan King Feng, pria ini belum menghubunginya sejak terakhir kali mereka berhubungan. Bagaimana mungkin seseorang bisa sedingin itu? King Feng membuka mulutnya mencoba menjelaskan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya, dia benar-benar mengabaikan Meng Yao. Bisakah kau menyalahkan King Feng? Tentu saja tidak, dia sangat sibuk akhir-akhir ini, dia harus pergi ke makam Raja Eliksir untuk menyelamatkan Suelin. Dia membunuh semua kekuatan seni bela diri kuno itu untuk mendapatkan Black Crow Finesse, dan akibatnya membakar jembatan dengan semua orang itu. Beberapa waktu yang lalu, ia diburu oleh beberapa pemimpin klan seni bela diri kuno terbesar di kediaman Gunung Langit di kota Tianjing. Ia tidak punya waktu untuk mengurus Meng Yao. Namun, King Feng mengerti mengapa Meng Yao marah, tetapi dia tidak punya kewajiban untuk menceritakan masalahnya kepada Meng Yao, karena meskipun dia melakukannya, itu tidak akan berarti apa-apa baginya, itu hanya akan membuatnya khawatir. Yao kecil, setelah semua ini, aku akan lebih menjagamu. King Feng tersenyum. Meng Yao mengangkat kepala kecilnya dan menunjukkan rasa malunya yang besar. Ini berarti bahwa King Feng harus bersikap baik padanya dan memperlakukannya dengan baik. Wanita yang sedang jatuh cinta selalu irasional, mereka tidak hanya suka terlihat genit, mereka juga akan berpura-pura sombong. Lihat dia sekarang, dia mulai lagi. Kemarilah, aku akan memijatmu. King Feng menghampiri Meng Yao dan memijat bahunya. Meng Yao tersipu malu. Ini kan tempat jajanan rumah sakit, di tempat umum. Sungguh memalukan kalau semua orang melihat King Feng memijat bahu petugas cantik ini. Sekalipun Meng Yao tidak menyebutkan kejadian itu, semua orang sudah menganggapnya aneh, banyak yang memandang hubungan mereka berdua dengan rasa cemburu. Sial, orang ini beruntung sekali. Lihat dia memijat petugas itu. Benar, kan? Petugas itu cantik sekali, aku tak keberatan hidup sehari lebih sedikit hanya untuk memijatnya. Sudahlah, kau terlihat seperti sendok sepatu, dia bahkan tidak mau melihatmu. Orang-orang di tempat jajan itu berdiskusi tanpa henti, mereka memandang Meng Yao dengan penuh nafsu, dan menatap King Feng dengan penuh kecemburuan. Mereka merasa tidak adil, lelaki jahat ini, bagaimana mungkin dia menyentuh wanita secantik itu. Hentikan, King Feng, semua orang melihat, kata Meng Yao dengan wajah tersipu malu. Meskipun dia gembira di dalam hati, dia tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman terhadap semua penonton itu. Tanpa mempedulikannya, ia memijat bahu Meng Yao tanpa henti, dari punggung, pinggang, hingga seluruh tubuhnya, memanfaatkan sepenuhnya lekuk tubuhnya. Akhirnya, Meng Yao berbaring di kursi, wajahnya yang menawan memerah, seolah-olah meneteskan air. Ia sungguh memukau, luar biasa memikat. Penjahat, kau selalu menggodaku. Meng Yao menatap King Feng dengan menggoda, matanya berkilat penuh daya tarik. Salahmu memanggilku orang jahat. Lain kali aku harus menghukummu. Garis bawah. King Feng garis bawah menatap dada Meng Yao dan tersenyum. Meng Yao merasa marah, tetapi sebagian dirinya menikmatinya. Wanita ini tampak polos tetapi sebenarnya sangat sensual, dan mudah bagi King Feng untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. King Feng, ini rumah sakit bersalin, apa yang kamu lakukan di sini? Meng Yao mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga. Tentu saja, King Feng tidak bisa memberitahunya tentang kehamilan Ruyan Liu.
Menceritakan tentang wanita lain kepada seorang wanita adalah kesalahan besar, dan tidak mungkin dia akan melakukan itu. Aku punya teman yang sedang hamil, aku datang berkunjung. Kata King Feng sambil tersenyum. Teman yang sedang hamil. Wajah Meng Yao yang menggoda berubah menjadi curiga, pacar dan suami berkunjung saat hamil, kenapa kamu ada di sini? Meng Yao hampir menyuarakan kekhawatirannya, dia ingin bertanya pada King Feng siapa nama temannya ini, tetapi tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Intuisi wanita selalu tepat, dia selalu merasa bahwa King Feng tampaknya berbohong padanya, dan tidak mengatakan yang sebenarnya. King Feng melihat Meng Yao merasa skeptis, dia tahu dia tidak mempercayainya, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, atau Meng Yao pasti akan marah besar. King Feng merasa tidak nyaman, wanita terlalu merepotkan, wanitanya ada di mana-mana, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi mereka. Yao kecil, kenapa kamu di rumah sakit? Jangan-jangan kamu juga hamil, goda King Feng sambil tersenyum, mencoba mengalihkan perhatiannya. Tentu saja tidak. Apakah kamu ingin aku menjadi dirimu? Meng Yao berkedip dan bertanya. Yao kecil, aku akan senang jika kamu hamil. Bayimu bisa diberi nama Meng Yao Li, namamu sama dengan nama belakangku. Kamu gila, aku tidak hamil. Lalu kenapa kamu ada di sini kalau tidak hamil? Kakak iparku, Rou Li sedang hamil, aku sedang mengunjunginya. Selamat, kamu sudah menjadi bibi. King Feng tersenyum. Tentu saja, King Feng mengenal Rou Li, dia sebelumnya tidak subur, sampai dia menyembuhkannya. Meng Yao memutar bola matanya. Ia tidak terbiasa dipanggil bibi, karena bibi berarti tua, dan ia masih muda. Ia tidak ingin dipanggil tua. Nomor 18, semur iga jagung Anda sudah siap, teriak si juru masak dari dalam dapur. Yao kecil, semur igaku sudah siap, sampai jumpa. King Feng berjalan ke jendela, mengambil semur iga, lalu pergi. Meskipun dia ingin berbicara lebih banyak dengan Meng Yao, Ruyan Liu sedang menunggu untuk makan di kamarnya, jadi King Feng harus pergi. King Feng bergerak cepat, tidak lama kemudian dia menghilang dari pandangan Meng Yao. Penjahat, aku tidak akan menggigit, kenapa harus lari secepat ini? Meng Yao mengerucutkan bibir merahnya dan mengeluh ketika melihat King Feng pergi. Bagi King Feng, apa yang dirasakannya terhadap Meng Yao selalu rumit, dia tidak bisa membedakan apakah itu suka atau cinta. Bab 808. Sue Lin pergi ke Provinsi Jiangnan. King Feng membawakan semur iga jagung ke kamar Ruyan, yang kini mulai tampak lebih baik. Wajahnya tak lagi pucat, dan sedikit kemerahan telah pulih, tampak sangat cantik. Ruyan selalu cantik, bahkan saat sakit. Ia tetap sangat cantik, dan menggoda orang lain. Jiao Liu duduk di samping Ruyan dan membantunya minum air. Ruyan, bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya King Feng sambil berjalan ke arahnya dan bertanya dengan penuh perhatian. Ruyan mengangguk dan berkata, dokter memberi saya suntikan, dan sekarang saya merasa jauh lebih baik. Ini, makanlah semur iga untuk membantu pemulihanmu. King Feng tersenyum tipis, mengangkat sendok, dan menyuapkannya ke Ruyan. Semur iga ini enak, baru dibuat, kan? Ruyan mencicipinya, lalu tersenyum melihat kelezatannya. King Feng mengangguk, lalu melanjutkan menyuapi Ruyan dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Ruyan menghabiskan seluruh isi mangkuk. Setelah Ruyan mengandung bayinya, nafsu makannya meningkat. Sebelumnya, ia tak akan sanggup menghabiskan semangkuk penuh semur iga, tetapi kini ia menghabiskannya dalam sekali tarikan napas. Tentu saja, Ruyan makan untuk 2 orang, ada bayi di dalam dirinya. Begitu selesai menyuapi Ruyan, ponselnya berdering. Awalnya ia tidak ingin mengangkatnya, tetapi ketika melihat Ziyi yang menelepon, ia pun mengangkatnya. King Feng mengangkat telepon dan berjalan keluar ruangan. Dia bertanya, ada apa kamu menelepon, Ziyi? Guru, saudari Sue ingin pergi ke Provinsi Jiangnan. Kenapa dia pergi ke Jiangnan? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Tuan, saya tidak bisa. CEO perusahaan Giok Zamrud memaksa Sue pergi. Itulah satu-satunya cara bagi kami untuk mendapatkan sumber daya mentah guna melanjutkan produksi perhiasan. Perusahaan Giok Zamrud, beraninya mereka. Beraninya mereka mengancam istriku, di mana Sue sekarang. Tuan, saudari Sue sedang naik pesawat sekarang, dia tahu bahwa saya bekerja untuk Anda, jadi dia meninggalkan saya dan pergi sendiri. Sialan, Sue baru saja keluar dari rumah sakit, dan dia perempuan. Bagaimana mungkin dia pergi ke Jiangnan? Gerutu King Feng, amarahnya memuncak. King Feng mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Sue, tetapi ponselnya tidak aktif. Sue pasti sudah naik pesawat. Ruyan, aku harus pergi sekarang. Kamu jaga diri di rumah sakit, kata King King sambil keluar dari kamar, memerintahkan orang-orang untuk menjaga Ruyan, lalu meninggalkan rumah sakit. King Feng tahu betapa mendesaknya masalah itu, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan, dan dia segera pergi ke bandara. Dalam perjalanan,
King Feng menelepon Xian Ziqin dan memintanya untuk menyelidiki perusahaan Giok Zamrud. King Feng jelas tahu bahwa Istana Kaisar Api merupakan kekuatan terbesar dan juga paling misterius di Huaxia, yang memiliki jaringan informasi besar yang tersebar di seluruh negeri. Xianzi tidak mengecewakannya. Baru 10 menit berlalu, ia membalas, Raja Serigala, menurut penyelidikanku, CEO perusahaan Giok Zamrud adalah Li Sui. Ia adalah tetua Sekte Darah Merah, yang berarti pemilik sebenarnya perusahaan itu juga Sekte Darah Merah. Sekte Darah Merah. Wajah King Feng langsung berubah setelah mendengar nama itu, dia sangat khawatir. King Feng tahu tentang Sekte Darah Merah. Mereka adalah kekuatan papan atas di dunia non-ortodoks. Dia pernah bertemu darah dingin di makam Raja Eliksir sebelumnya, dan dia adalah tuan muda Sekte Darah Merah dan sangat kuat. Sekarang, CEO perusahaan Giok Zamrud, pion dari Sekte Darah Merah, menyuruh Suelin mengunjungi Provinsi Jiangnan. Ini pasti sebuah rencana licik. Karena tahu tidak ada waktu yang terbuang, ia segera menutup telepon Xianzi dan bergegas ke bandara. Ketika King Feng tiba di bandara, penerbangan Suelin sudah berangkat. Penerbangan berikutnya akan berangkat 1 jam lagi. Sialan, kok bisa lambat banget? King Feng kesal, dia mondar-mandir di bandara, dan ingin sekali mencuri pesawat untuk terbang di atasnya kalau bisa. 1 jam berlalu, dan King Feng akhirnya naik penerbangan kedua. Pesawat terbang menuju Provinsi Jiangnan. King Feng memandangi awan putih di luar tanpa berniat menikmati pemandangan. Ia merasa sangat tidak sabar. Setelah dia mengetahui bahwa Cold Blood mengendalikan perusahaan Emerald Jade, dia tahu bahwa itu adalah rencana jahat terhadap Suelin. Tidak, targetnya mungkin bukan Suelin, mungkin ada rencana jahat yang ditujukan padanya. King Feng yakin darah dingin pasti telah menyelidiki latar belakangnya, jadi ia pun memilih Suelin. Suelin hanyalah orang biasa, jadi dia jelas tidak tahu betapa jahat dan brutalnya seseorang seperti Cold Blood. Aku bersumpah, darah dingin, jika kau menyakiti istriku, aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. King Feng menatap awan di luar dengan amarah yang membara. Seorang pramugari cantik berjalan melewati King Feng, dan begitu terkejut oleh niat membunuh yang terpancar darinya hingga dia langsung jatuh ke tanah. Dia kelihatan mengerikan, pramugari itu menjadi pucat saat jantungnya berdebar cepat. Dia segera bangkit untuk pergi, tanpa berani menatap King Feng lagi. Suelin naik pesawat pertama, dan butuh 4 jam sebelum pesawatnya mendarat di bandara Provinsi Jiangnan. Saat ia turun dari pesawat, seorang wanita cantik berambut merah menghampirinya. Wanita ini sangat cantik. Wajahnya menawan, kulitnya putih mulus, matanya memikat, bulu matanya panjang, dan lipstik merah di bibirnya membuatnya tampak sangat seksi. Meskipun seksi, ada sedikit aura licik yang terpancar dari tubuhnya. Jika diperhatikan lebih dekat, ada bau darah yang mengumpul di tubuhnya karena terlalu banyak membunuh orang. Presiden Suelin, halo. Saya Mayor Sue. Presiden Li Sue telah mengatur agar saya menjemput Anda. Mayor Sue tersenyum menggoda dan berkata. Suelin mengerutkan kening, ia memiliki kesan buruk tentang Mayor Sue. Meskipun cantik, ia terlalu seksi. Ia memiliki aura yang aneh, tetapi Sue harus menyembunyikan kekhawatirannya. Di mana CEO Li Sue? Suelin mengerutkan kening dan bertanya. Dia datang untuk menemui CEO Emerald Jade Company, bukan untuk menemui wanita ini. Ikut aku akan mengantarmu menemui CEO Li Sue. Mayor Sue tersenyum tipis dan mempersilakan Sue masuk ke dalam Ferrari lalu meninggalkan bandara. Mayor Sue menyetir mobil sementara Sue duduk di sampingnya. Tak seorang pun berbicara di dalam mobil. Wanita tak tahu terima kasih, kau hanya merasa jijik padaku, dan tak menyangka aku akan menyadarinya, tunggu saja. Saat kita sampai di perusahaan, lihat saja bagaimana CEO dan ketua sekte muda akan menghukummu. Mayor Sue melirik Sue dan bergumam dalam hati dengan kebencian. Bab 809. Krisis tersembunyi. Ini adalah pertama kalinya Suelin berada di Provinsi Jiangnan, jadi ia tidak familiar dengan lingkungan sekitarnya. Segalanya terasa asing ketika ia memandangi jalanan dan bangunan di luar. Faktanya, Suelin tidak hanya tidak mengenal Provinsi Jiangnan, tetapi juga Mayor Sue di sampingnya. Sue ingin mengajak Zi Miao ke Provinsi Jiangnan kali ini, tetapi fakta bahwa Zi melayani King Feng membuatnya risau. Jika ia mengajak Zi, maka King Feng pasti akan tahu, jadi ia datang sendiri. Soal King Feng, Sue masih sangat marah, karena dia mencintainya. Kalaupun dia tidak mencintainya, Sue tidak akan keberatan sama sekali. Perempuan memang makhluk yang aneh. Ia jelas menyukai seseorang, tetapi karena suatu peristiwa, ia pun mulai membencinya. Cinta dan benci seringkali berkaitan erat. Kapan kita akan sampai di perusahaan Giok Zamrud? Sue mengerutkan kening dan bertanya. Sue memiliki kesan yang kuat terhadap Emerald Jade Company, karena Snow Corporation membeli semua sumber giok mereka dari mereka.
Mereka telah menjalin kerjasama yang hebat, tetapi dia tidak yakin mengapa mereka tidak mau lagi memasok ke perusahaannya. Jika Suelin memprioritaskan King Feng, maka perusahaan es dan salju adalah prioritas nomor 2. Kakeknya mewariskan perusahaan itu kepadanya, dan Suelin berjanji kepada kakeknya bahwa ia akan merawatnya dengan baik. Presiden Suelin, jangan khawatir, kami akan segera sampai, kata Mayor Sue, tetapi dengan tatapan dingin dan kaku yang sama. Gadis malang itu, kau masih belum tahu siapa yang akan kau temui. Kita sedang membicarakan tetua Sekte Darah Merah, seorang pria yang melampaui kejahatan. Tak seorang pun bisa lolos dari amarahnya. Bahkan Mayor Sue pun merinding membayangkan Presiden Li Sue. Dulu, ia pernah melihat Li Sue mencabik-cabik jantung seorang wanita dan memakannya. Sungguh mengerikan. Namun, bagi orang luar, Li Sue adalah CEO Emerald Jade Company, pria yang luar biasa kaya, dan seorang yang benar-benar sukses. Namun, di balik semua kemewahan itu, ia menyimpan hati yang gelap dan jahat, bak iblis, ia telah membunuh banyak sekali wanita. Li Sue memiliki hobi khusus, yaitu meminum darah wanita dengan keyakinan bahwa hal itu akan meningkatkan kekuatannya. Mayor Sue tentu tahu betapa mengerikannya Li Sue, tetapi ia tidak akan memberitahu Suelin, karena Suelin akan menghadapi Li Sue. Ia pasti akan mati kali ini. Mayor Sue merasa cemburu melihat wajah cantik Suelin. Wanita ini jauh lebih cantik darinya. Sebagai wanita lain, hal ini membuatnya paling marah. Namun, pikiran bahwa Suelin akan mati karena siksaan Li Sue sedikit mengangkat semangatnya. Ia berharap melihat kematian wanita cantik ini, karena itu akan membuatnya lebih bahagia. Sue gemetar saat melihat senyum sinis Mayor Sue, karena hal itu membuatnya merinding. 20 menit kemudian, Mayor Sue mengantar Suelin ke Emerald Jade Company, perusahaan itu adalah yang terbesar di Provinsi Jiangnan, dengan tinggi 30 lantai. Bagian luarnya dibangun dengan marmer merah tua, membuatnya sungguh menakjubkan, tetapi area itu tercium bau darah. Kelereng biasanya tersedia dalam warna putih, hitam, abu-abu, dan warna lainnya. Batu marmer merah tua sangat langka, dan harganya pun sangat mahal. Pembangunan gedung Emerald Jade Company dari marmer merah tua pasti menghabiskan biaya setidaknya 1 juta. Jumlahnya sangat besar, rata-rata perusahaan bahkan tidak bernilai 1 juta, apalagi menggunakan 1 juta untuk membangun sebuah gedung. Tak hanya eksterior bangunannya yang megah, ada 2 singa merah darah di pintu masuk. Singa-singa yang mengancam itu tingginya 3 meter, bukan putih, melainkan merah darah, masing-masing mata mereka dipenuhi sinar merah tua yang haus darah. Pintu utamanya juga berwarna merah darah, dengan 8 penjaga. Penjaga ini lebih banyak dari yang terlihat. Mereka adalah murid-murid Sekte Darah Merah yang sangat kuat, setidaknya di tingkat surga tinggi. Para penjaga yang berada di tahap surga tinggi dengan jelas menunjukkan betapa hebatnya Sekte Darah Merah. Sue menatap ke 8 penjaga itu dan tiba-tiba merasa takut. Para penjaga itu menghembuskan napas haus darah, yang membuatnya ketakutan. Apa semua orang di perusahaan Giok Zamrud seseram ini? Sue mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Mayor Sue sudah membuatnya gelisah, dan sekarang para penjaga perusahaan juga mengganggunya. Mata ke-8 penjaga berbinar merah saat mereka menyaksikan Sue memasuki gedung perusahaan. Mereka tersenyum seolah sedang menyaksikan seekor tikus kecil yang lezat menawarkan diri kepada binatang buas itu. Suelin mengikuti Mayor Sue ke puncak gedung perusahaan. Di sana terdapat kantor besar seluas sekitar 500 meter persegi. Di dalamnya, dinding, lampu gantung, bahkan meja dan kursi berwarna merah darah. Sue ketakutan dan terkejut setelah melihat bagian dalam ruangan. Ada apa dengan perusahaan Giok Zamrud ini? Kenapa semuanya berwarna merah darah? Apa Cheonnya sangat menyukai warna merah darah? Pada saat yang sama, seorang pria parubaya duduk di kursi. Wajahnya kemerahan dengan alis tebal dan gelap, serta sebuah simbol merah di antaranya. Warnanya merah tua dan sangat menyeramkan. Pria parubaya itu tak lain adalah CEO Emerald Jade Company, Li Sue. Li Sue terkagum-kagum pada kecantikan Sue pada pandangan pertama. Sungguh wanita yang cantik. Wajahnya seindah bunga yang lembut, kulitnya sehalus porselen, matanya yang berbinar-binar, dan bibirnya yang merah bak mawar segar. Wanita ini tak hanya berwajah menarik, tetapi juga sangat seksi, dengan payudara besar dan kaki jenjang yang lurus. Dari semua wanita yang pernah dilihat Li Sue, Suelin lah yang tercantik. Oh, dan seorang perawan. Ini luar biasa, aku suka darah segar perawan. Kalau aku minum darah wanita ini, aku pasti bisa unggul dalam latihanku saat ini. Pikir Li Sue penuh semangat. Darah dingin memerintahkan Li Sue untuk menipu Suelin agar datang. Awalnya ia ragu, tetapi kini ia menyadari kecerdikan tuan muda itu. Bau darah segar di tubuh Sue saja sudah membuat mata Li Sue merah karena nafsu.
Li Sue telah memutuskan, tidak mungkin dia akan keluar dari sini hari ini, dia harus menahannya di sini. Selamat datang, CEO Suelin yang cantik. Li Sue berdiri dan membuka tangannya untuk memeluk. Tentu saja pelukan itu adalah umpan untuk memanfaatkan Sue dan mencium bau darah dalam dirinya. Wajah Sue berubah saat dia melihat pertumpahan darah di matanya, dia ketakutan dan segera mundur. Menghancurkan. Karena Suelin mundur terlalu cepat, dia memecahkan vas di tanah, yang menyebabkan suara pecahan besar. Bab 810. Suelin diculik. Tolong jaga sikap CEO Li Sue, aku di sini untuk membahas masalah pasokan batu giok mentah. Wajah Sue yang memikat dipenuhi amarah saat ia berkata dengan dingin. CEO perusahaan giok Zamrud ini sungguh hina. Matanya berkilat hijau, dan ia ingin memanfaatkan Suelin, tetapi tentu saja Suelin tidak akan membiarkannya lolos. Sinar dingin melintasi mata Li Sue sebelum dia menjawab dengan dingin, CEO Suelin, Anda naif jika berpikir bahwa kami meminta Anda datang ke sini hanya untuk membahas kerja sama bisnis. Segera setelah dia berbicara, senyum licik muncul di wajahnya dan dia bangkit untuk menangkap Sue. Paman Sue, kau lupa apa yang kukatakan. Suelin harus diserahkan kepadaku. Tiba-tiba terdengar suara licik dari ruangan di samping mereka, dan dari sana, darah dingin keluar. Pemuda itu menatap pria parubaya itu dengan kesal. Tuan muda, wanita ini masih perawan, darahnya berbau harum. Jika aku bisa mencicipinya, kekuatanku pasti akan meningkat. Tidak, kamu tidak bisa meminum darahnya. Tuan muda, kenapa tidak? Bukankah Anda menyuruh saya menjebaknya di sini? Aku sudah memutuskan, dia berguna bagiku, kata darah dingin sambil menatap Li Sue dengan dingin. Wus! Layaknya tornado yang menyapu, tubuh darah dingin berdiri di samping Sue hanya dengan satu gerakan. Suelin terkejut saat ia memukul bagian belakang kepalanya, dan langsung membuatnya pingsan. Kasihan Suelin, dia sama sekali tidak berdaya di hadapan orang-orang ini, dan begitu mudahnya terjatuh. Paman Sue, aku akan membawa wanita ini pergi jika King Feng sampai di sini. Katakan padanya untuk pergi ke Gua Setan Darah jika dia ingin menyelamatkan istrinya. Gua Setan Darah. Li Sue terkejut setelah mendengar tiga kata ini. Orang lain mungkin tidak mengenal Gua Setan Darah sebaik Li Sue, tetapi tempat itu dulunya merupakan zona terlarang di Sekte Darah Merah. Puluhan ribu orang telah tewas di sana, darah mereka semua dihisap oleh anggota Sekte Darah Merah di neraka-neraka itu. Li Sue ingin mempertahankan Suelin untuk dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa jika darah dingin ingin mengambil Suelin, dia tidak akan mempunyai kesempatan. Di dalam Sekte Darah Merah, Tuan Muda Darah Dingin memiliki kewenangan paling besar dibandingkan dengan Tuan Sekte itu sendiri. Markas besar Sekte Darah Merah terletak di dalam sebuah gunung raksasa di pinggiran Provinsi Jiangnan. Gunung raksasa itu dikelilingi kabut putih yang menyulitkan orang luar untuk masuk. Di tikungan lereng bukit terdapat istana besar terbuat dari marmer merah, bekas markas Sekte Darah Merah. Tuan Muda, Anda kembali. Ketua Sekte pergi ke Sekte Vampir untuk berpartisipasi dalam pameran unortodoks. Seorang tetua berbaju merah dengan hormat memberitahu Darah Dingin saat ia masuk. Pelindung kiri, aku akan pergi ke Gua Iblis Darah. Jaga pintunya dan jangan biarkan siapapun masuk. Darah Dingin tersenyum dingin dan membawa Suelin ke sebuah gua di belakang istana. Gua ini sangat besar, pintu masuknya selebar 4 meter, dan meluas saat seseorang masuk. Akhirnya, di ujungnya, ada sebuah panggung merah raksasa. Di samping panggung terdapat kolam Blood Demon yang berisi ular-ular darah merah yang tak terhitung jumlahnya. Berceceran di lantai luar kolam terdapat tulang-tulang manusia yang tak terhitung jumlahnya. Darah para korban dihisap hingga kering, lalu ular-ular darah itu memakan daging mereka. Kolam setan darah mendidih saat ular-ular darah menjerit di dalamnya. Pemandangan yang sangat mengerikan. Darah dingin membaringkan Suelin di atas panggung di kolam setan darah, dan berlutut di sana untuk berlatih. Darah dingin membuka mulutnya saat darah segar di kolam setan darah mengalir masuk, dan meningkatkan kekuatannya. Setelah mengalahkannya di makam Raja Eliksir, Darah Dingin mengabdikan dirinya untuk latihan intensif. Kekuatan fisiknya meningkat pesat setelah ia mengonsumsi banyak darah manusia segar, dan kini ia berada di tahap menengah alam Grandmaster, sama seperti yang dimiliki oleh Angin Dingin. Bukan hanya kekuatannya yang meningkat pesat, Darah Dingin juga mempraktikkan ilmu pedang licik, teknik pedang darah merah yang ia temukan di kolam iblis darah. Darah Dingin menculik dan membawa Suelin ke sini untuk memancing King Feng juga. Dia ingin membunuh King Feng di kolam darah iblis, menghisap darahnya, dan menggunakan kekuatan di kolam iblis untuk lebih meningkatkan kekuatannya sendiri. Setelah 1 jam penerbangan, King Feng akhirnya mendarat di Provinsi Jiangnan. Tentu saja, King Feng sangat asing dengan Provinsi Jiangnan karena ia belum pernah ke sana sebelumnya. Namun, kini dengan teknologi, sistem GPS sudah sangat canggih. Selama Anda membayar, pengemudi dapat menggunakan GPS untuk mengantar Anda kemanapun.
King Feng menggunakan 500 yuan untuk meminta sopir mengantarnya ke gedung perusahaan Giok Zamrud. Sopirnya langsung pergi setelah menurunkan King Feng. Ia ketakutan, karena banyak orang hilang di sana. King Feng mengangkat kepalanya dan melihat bangunan merah besar di depannya. Bangunan itu setinggi 30 lantai, sangat megah, dan tercium bau darah. Bau darah yang hanya bisa dikenali oleh seseorang, seperti King Feng, yang telah membunuh banyak orang sebelumnya. Ada 8 penjaga keamanan di Sekte Darah Merah. King Feng tahu bahwa mereka bukanlah penjaga sungguhan, melainkan para pendekar bela diri ulung, tetapi dari barisan yang tidak lazim, yang juga dikenal sebagai licik. Seni bela diri yang licik berbeda dengan seni bela diri formal, tubuh mereka dipenuhi dengan kejahatan dan darah. Itulah bekas yang ditinggalkan karena membunuh terlalu banyak orang. Berhenti. Ini perusahaan Giok Zamrud, orang luar tidak diizinkan masuk. Seorang penjaga berbaju merah menghentikan King Feng dan berkata dengan bangga. Kalian, Sekte Darah Merah, menggunakan praktisi tingkat surga tinggi sebagai penjaga keamanan, sungguh memanjakan. Kata King Feng sambil tersenyum tipis. Wajah penjaga berbaju merah berubah setelah mendengar ucapan King Feng, matanya dipenuhi keterkejutan. Siapakah pemuda di depannya ini? Bagaimana dia bisa tahu tingkat kekuatan mereka, dan menyebutkan identitas mereka? Penjaga berbaju merah menghalangi King Feng saat ia mencoba masuk. Bang! Dengan sigap, King Feng menghancurkan pelindung kepalanya, menghancurkannya hingga berkeping-keping, dan membunuhnya. Bagi King Feng, membunuh seorang praktisi tingkat surga tinggi sama halnya dengan menamparkan lalat. King Feng bisa dengan mudah membunuh mereka, tetapi 7 penjaga lainnya tidak menyadarinya. Penjaga berbaju merah pertama adalah pemimpin mereka, anggota kunci Sekte Darah Merah dengan kekuatan tertinggi. Bagaimana mungkin dia mati begitu mudah di tangan pemuda ini? Bunuh, teriak 7 pengawal berbaju merah lainnya, dan menyerang King Feng bersama-sama untuk membalas kematian saudara mereka. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Dengan 7 kali pukulan telapak tangan berturut-turut, semuanya mendarat di kepala ke-7 pengawal itu bagai menepuk 7 lalat kecil, mereka semua langsung terbunuh. Dalam hitungan detik, ke-7 pengawal berbaju merah itu roboh semua, mata mereka dipenuhi teror pada saat kematian mereka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.